Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Nur Hidayah, saya dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 24120035. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tonton ya. Si bos katanya nombok 100 juta tiap bulan buat bayar gaji perusahaan ini. Katanya udah gak kuat lagi, makanya dia putusin untuk PHK 30 karyawan, termasuk kamu. Tapi saya kerja di sini kan udah 3 tahun, Pak. Saya paham, tapi ini permintaan bos. Udah, intinya kamu tanda tangan surat resign ini ya. Tanda tangan surat resign? Iya, di tempat kita yang keluar emang harus tanda tangan surat resign. Mungkin karena kamu pertama kali kerja di sini ya, jadi kurang paham. Iya Pak, tapi kalau saya tanda tangan surat resign, saya tetap dapat pesangon kan? Dapat dong, 2 bulan setelah kamu keluar akan kita transfer uangnya. Tapi kamu perlu tanda tangan dulu. Oh baik Pak, kalau gitu saya tanda tangan. Sip. Pak, saya mau nanya, pesangon saya kira-kira kapan ditransfer ya? Kok saya cek belum masuk uangnya? Pesangon? Kamu kan ajuin resign 2 bulan lalu. Mana dapat pesangon? Kan waktu itu Bapak bilang saya tetap dapat pesangon walaupun tanda tangan surat resign. Apa buktinya? Secara tertulis kamu resign kok. Kalau di PHK baru dapat pesangon. Wah, kalau saya tahu gini saya nggak bakal tanda tangan waktu itu, Pak. Makanya, kalau disuruh tanda tangan surat resign, jangan iya-iya aja. Hah, kok gitu sih? Jadi judul konten dari video sebelumnya yaitu drama PHK dan pesangon yang tidak diberikan. Isi kontennya yaitu konten ini menceritakan pengalaman seseorang karyawan yang terkena PHK secara tidak adil. Ceritanya dimulai dengan pernyataan dari pemilik perusahaan bahwa mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta setiap bulan untuk membayar gaji karyawan. Akibatnya 30 karyawan di PHK, termasuk seseorang yang telah bekerja selama 3 tahun. Karyawan tersebut diminta menandatangani surat pengunduran diri atau resign dengan janji akan menerima pesangon setelah 2 bulan. Namun setelah 2 bulan berlalu, pesangon tidak diberikan. Ketika ditanya kepada HRD, mereka berdalih bahwa karena karyawan tersebut menandatangani surat resign, dia tidak berhak menerima pesangon. Lalu ada jenis kontennya. Yang pertama, edukasi dan storytelling. Konten ini dibuat dalam bentuk cerita narasi yang disertai teks dan visual pendukung seperti ilustrasi, ekspresi pemain, atau voice over untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, informasi hukum, ketenagakerjaan, memberikan wawasan tentang hak-hak karyawan terutama terkait PHK, resign, dan pesangon. Lalu tujuan pembuat konten ini yang pertama meningkatkan kesadaran, mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi serupa di tempat kerja. Yang kedua, menyuarakan keadilan untuk menguap praktik tidak adil yang masih terjadi di beberapa perusahaan sehingga dapat memotivasi perubahan kebijakan ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengundang diskusi, menciptakan ruang diskusi di kolom komentar untuk membagi pengalaman atau pendapat terkait isu yang diangkat. Selanjutnya ada manfaat bagi pemirsa. Yang pertama, pemahaman tentang hak-hak karyawan. Pemirsa bisa belajar bahwa tanda tangan surat resign biasanya dianggap sebagai pengunduran diri sukarela dan dapat mempengaruhi hak-hak mereka atas pesangon. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Konten ini mengajarkan tentang pentingnya memahami kontrak kerja dan hak-hak ketenagakerjaan sesuai undang-undang. Yang ketiga, ada refleksi bagi perusahaan, memberi dorongan kepada perusahaan untuk lebih adil dan transparan dalam menjalankan kebijakan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu konten seperti ini menjadi menarik karena tidak hanya relevan dengan pengalaman banyak orang, tetapi juga memberi nilai edukatif yang tinggi dengan menggabungkan cerita nyata, visual yang menarik, dan pesan yang kuat. Konten ini dapat menjadi sarana edukasi yang efektif sekaligus membangun empati dan solidaritas antar pekerja. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.